Tapi ada suara dari LSM yang dekat sama mereka, ada suara kelompok-kelompok kepentingan yang bermain dengan para elit di DPR, di eksekutif, di gubernur, di bupati, di rektorat. Karena kita tidak memiliki policy brief gitu. Seringkali evaluasi gerakan mahasiswa kuliah ya, sudah lama sekali, ya hanya berupa kajian yang biasanya kalau di UI disebut dengan kastrat gitu. Formatnya bukan berbentuk policy brief, tapi kajian seluruh masalah diembrengin gitu. Terkait dengan misalnya uang kuliah tunggal. Uang kuliah tunggal merupakan bentuk dari privatisasi kampus di era gitu. Kemudian ini merupakan upaya untuk mendegradasi kesempatan mahasiswa-mahasiswa berbakat yang tidak mampu. Ini bentuk ketidakpedulian pemerintah. Sifatnya hanya seperti itu biasanya. Nah, ini yang kemudian menyebabkan ketika pengambil kebijakan mengiyakan aspirasi kita yang kita tuntut melalui aksi, melalui protes, melalui campaign media sosial, mereka akhirnya juga bingung gini. Ya, terus saya harus gimana? Apa saran kalian? Pasti itu pertanyaan terakhir mereka. Ya, saran apa? Gimana? Ya UKT kalau bisa dihapus Pak. Tapi kita nggak punya pertimbangan kebijakan kenapa UKT itu harus dihapuskan. Misal ya sebagai contoh. Ini yang kemudian harus menjadi alat untuk kita memastikan bahwa ketika kita selesai protes, melakukan aksi, pertimbangan kebijakan pun harus mengikuti kita sesuai dengan apa yang kita kaji dalam policy brief. Nah tadi Hanif cukup baik sekali menjelaskan bahwa policy brief itu pada poinnya adalah harus bersifat kontekstual dan substantif. Berbasis masalah yang terkini dan harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang kita inginkan dalam artian apa yang kita tuntut gitu. Sebagai contoh UKT sendiri adalah hal yang kontekstual misalnya pada saat itu. Tapi UKT juga bisa jadi tidak kontekstual pada saat yang lain gitu. Pada saat ini misalnya orang kayaknya sudah mahasiswa saya sudah jarang dengar mempermasalahkan tentang uang kuliah gitu. Kemudian juga ketika kita bicara baru-baru ini, gerakan baru-baru ini, uang kuliah kayaknya bukan menjadi salah satu isu yang dituntut gitu. Jadi kita nggak mungkin pada saat ini juga menyuarakan, membuat policy brief tentang UKT gitu. Kita mungkin lebih bicara tentang demokrasi, kita mungkin lebih bicara tentang jarak antara elit politik dengan konstituennya gitu. Kemudian substantif dalam artian bahwa yang kita suarakan memang benar-benar apa yang kita rasakan. Misal, paling sederhana adalah protes kemarin sebagai contoh. Protes kemarin sebenarnya sangat substantif, yaitu tentang kualitas demokrasi yang ada jarak sosial antara yang joget-joget di DPR dengan apa yang mereka wakili. Tapi kembali lagi, policy brief juga diharamkan untuk membicarakan mengenai situasi yang sifatnya terlalu abstrak gitu. Demokrasi dan kualitas demokrasi itu hal yang sangat abstrak gitu. Karena akhirnya justru akan menjadi makalah ketika kita membicara tentang jarak sosial politik itu. Policy brief itu berbicara mengenai kebijakan apa yang secara tepat pada waktu singkat bisa diputuskan oleh orang yang membaca policy brief. Itu yang menjadi sangat penting dan itu adalah keahlian yang menurut saya menjadi sangat spesial gitu. Misal contoh paling sederhana, kita ambil contoh Riau. Kenapa Riau provinsinya cukup terbuka pada isu lingkungan?
Saya kira kan padahal Riau untuk isu lingkungan sebelum-sebelumnya itu ya biasa-biasa aja. Isu sawit masih tinggi, karhutla masih tinggi, isu tambang peti juga masih tinggi. Tapi karena ada polisi brief yang mengguidance pengambil kebijakan secara tepat, itu yang membuat mereka akhirnya berani mengambil keputusan secara cepat untuk mengubah pola kebijakannya. Contoh paling sederhana, di dalam policy brief kita mempertimbangkan gitu, misalnya judul policy briefnya adalah kita harus cepat mencegah penambangan liar di Sungai Kuantan misalnya pada bulan Juli sampai Agustus 2025. Nah, ini yang kemudian kita ajukan kepada mereka sehingga mereka juga oke, kalau saya mau ambil kebijakan itu apa pertimbangannya? Di dalam policy brief lah kita memberikan pertimbangannya. Apa pertimbangannya? Pertimbangan itu hanya bisa diberikan kalau kita mengkomparasi dua pilihan atau lebih. Misal, kalau seandainya ditangkap, dilaksanakan penegakan hukum, dilaksanakan secara represif, keuntungannya A, B, C, D, E, F, kekurangannya A, B, C, D, E, F. Kalau seandainya tidak dilakukan, keuntungannya A, B, C, D, E, F, kekurangannya A, B, C, D, E, F. Mereka pada akhirnya ketika kita mengkomparasi banyak pilihan, akan mengambil kebijakan yang menurut mereka paling menguntungkan. Nah, ini yang kemudian menjadi skill di dalam policy brief untuk memperlihatkan bahwa kebijakan yang ingin kita tuntun itu jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan kebijakan yang tidak kita ingin tuntun. Nah, ini yang kemudian menjadi aspek penting dari policy brief. Kemudian juga policy brief ini menjadi satu kebutuhan baru di dalam politik kita hari-hari ini. Kenapa? Karena policy brief memberikan akses pada pembuat kebijakan untuk mengambil kebijakan secara cepat di dalam dunia fast politics. Kalian tahu nggak apa itu fast politics? Jadi kita masuk pada era di mana politik itu dilaksanakan secara cepat. Politik itu keputusan-keputusannya diambil secara cepat. Misal, contoh paling sederhana, rancangan undang-undang banyak yang dilaksanakan secara cepat. Kemudian tuntutan untuk menggugat undang-undang atau untuk mengajukan undang-undang juga dilakukan secara cepat. Kenapa? Faktornya adalah sosial media. Karena sosial media kini menekan instrumen-instrumen politik itu, misalnya dari DPR, eksekutif, legislatif, bahkan termasuk lembaga penegak hukum, sekarang sangat dipengaruhi oleh hit di dalam sosial media. Sehingga mereka membutuhkan keputusan-keputusan cepat. Nah, policy brief ini menjadi senjata yang menurut saya paling ramah, dalam tanda kutip ya, ramah lingkungan untuk pengambil kebijakan. Karena kita memberikan akses terhadap opsi kebijakan dan kita memberikan pertimbangan terhadap kebijakan. Oke, sekarang kita masuk dari bagaimana membuat policy brief. Untuk membuat policy brief, kita yang paling pertama adalah mengetahui apa masalah yang ingin kita ajukan sebagai masalah. Jadi bukan lagi misalnya gini, sebagai contoh, tuntutan 18 plus 7, kalau saya nggak salah ya. 17 plus 8, sorry. 17 plus 8. 17 plus 8 itu bukan bentuknya policy brief, tapi adalah poin tuntutan. Sehingga kita tidak bisa mengukur sejauh mana mereka bisa menyelesaikan tuntutan itu, dan sejauh mana mereka gagal melaksanakan tuntutan itu. Karena kita nggak bisa memberikan opsi kebijakannya, misalnya poin 1 terkait dengan reformasi Polri, misalnya paling sederhana. Reformasi Polri yang seperti apa? Apa yang harus diambil kebijakannya? Itu nggak ada yang menurunkan sampai sekarang. Banyak LSM juga tidak melaksanakan kajian soal itu. Nah, ini yang kemudian menjadi peluang bagi teman-teman kampus untuk membuat penurunan konteks di dalam apa yang kita tuntut di dalam gerakan sosial. Nah, policy brief juga harus to the point. Misal, ini Adam dari Makassar mau nuntut
pelepasan sandera oleh aparat gitu misalnya, harus ditujukan langsung kepada aparat dengan judul yang langsung to the point. Pelepasan pendemo mahasiswa tanggal sekian merupakan terindikasi pelanggaran HAM misalnya. Kemudian dari situ, dari tulisan itu, kemudian baru kita menjabarkan kenapa itu pelanggaran HAM, apa yang dilanggar, kenapa itu melanggar, apa buktinya, rekomendasi kebijakannya apa. Misalnya rekomendasinya harus dilepaskan secara segera. Kita sampaikan bahwa harus dilepaskan secara segera. Tapi juga harus disampaikan bagaimana mereka melepaskannya. Misalnya berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengkategori apa yang terjadi, kemudian berkoordinasi dengan Dirjen IMIPAS misalnya, atau berkoordinasi dengan DPRD, membuat satu forum rapat Forkopimda. Itu mereka harus, kita harus dalam policy brief itu harus menunjukkan prosesnya secara rigid. Sehingga mereka juga ketika mau mengambil kebijakan itu, juga udah tahu harus seperti apa prosesnya, tahap satunya apa, tahap duanya apa, tahap tiganya apa, tahap empatnya apa, sehingga menghasilkan apa yang kita tuntut di dalam policy brief. Kemudian hal yang paling penting dalam policy brief adalah pastikan bahwa policy brief tidak bertele-tele. Ada beberapa dulu saya bikin pelatihan tentang policy brief. Policy brief dibangun berdasarkan posisi ideologis. Itu ada benarnya. Tapi policy brief itu harusnya tidak berkaitan dengan posisi ideologis. Kita harus memberikan pertimbangan yang benar-benar rasional, benar-benar kalkulatif. Kenapa? Karena pengambil kebijakan juga tidak mengambil kebijakan dalam posisi yang ideologis gitu. Mereka bisa jadi nggak percaya juga kalau Undang-Undang Nomor 33 itu menunjukkan bahwa sumber daya alam di seluruh Indonesia ini milik negara gitu misalnya, untuk diperuntukkan untuk semua aspek negara. Ada juga yang percaya bahwa ya privatisasi jauh lebih bagus. Karena kita tidak tahu pengambil kebijakan ini punya posisi ideologis yang mana. Sehingga pertimbangan di dalam policy brief harus sifatnya kalkulatif. Kemudian selanjutnya, hal yang paling penting di dalam policy brief adalah membuat policy brief itu singkat, mudah untuk dibaca. Itu kenapa pada akhirnya misalnya kalau teman-teman baca policy briefnya Amnesty International, lebih banyak infografis dibandingkan dengan tulisan. Jadi misalnya kekerasan di Wadas. Kekerasan di Wadas tahun sekian dibentuk dalam grafik, misalnya 50, tahun berikutnya 60, tahun berikutnya 70, untuk menunjukkan bahwa ada peningkatan di dalam eskalasi di Wadas, misal. Nah ini yang memberikan nilai tambah di dalam policy brief, karena policy brief itu justru lebih banyak memberikan para pembaca, pengambil kebijakan mengenai apa hal yang terjadi tanpa perlu repot-repot membaca. Bahkan mereka biasanya policy brief yang baik itu bisa dibaca dari awal sampai akhir dalam waktu 2 menit. Karena mereka nggak punya banyak waktu, pembuat kebijakan itu nggak punya banyak waktu. Misalnya kita ngasih policy brief ke Mbak Puan gitu. Mbak Puan itu mungkin cuma punya waktu 1 menit dan itu pun di dalam mobil dengan kondisi mencari kacamata 30 detik gitu. Jadi cuma 30 detik efektif Mbak Puan bisa membaca. Gimana cara kita bisa memastikan bahwa Mbak Puan bisa membaca dari awal sampai akhir? Salah satunya infografis, judul yang pasti. Kemudian di bagian akhir, pertimbangannya apa? Itu yang menjadi daya tarik dari policy brief. Kemudian juga, policy brief juga harus berbasis bukti. Ini yang jadi tantangan dari semua pembuat naskah kebijakan, yaitu mencari bukti, mencari data yang memang relevan dengan apa yang kita ajukan. Untuk itu, seorang pembuat policy brief juga harus dibekali dengan kemampuan metodologi dan kemampuan riset yang baik. Apa kemampuan riset yang baik?
kalau menurut saya resep yang paling baik adalah bersikap sebagai seorang positivis. Bersikap apa adanya, sehingga kita menihilkan atau mengurangi posisi-posisi yang sifatnya ideologis di dalam menulis. Ini yang menurut saya menjadi penting di dalam pembuatan policy brief. Kemudian kita lanjut, ketika kita berhasil membuat policy brief, teman-teman mungkin bisa pelajari di internet bagaimana cara membuat policy brief, cara membuat infografis yang menarik, cara untuk membuat judul yang konsisten dengan konteks dan substansi tadi. Teman-teman juga harus punya daya yang disebut dengan intellectual planner. Apa itu intellectual planner? Bukan artinya, intellectual planner itu bukan artinya menjadikan intelektualitas sebagai sumber untuk mendapatkan akumulasi kekayaan, bukan. Intellectual planner artinya adalah bisa menghubungkan, connecting the dots antara kebijakan yang berbasis kepentingan bersama dengan kepentingan yang berbasis kepentingan elit. Misal, contoh sederhana, ke Mbak Puan kita bikin kebijakan populis gitu misalnya. Karena kita juga memikirkan bahwa pembuat kebijakan ini juga harus punya something to bargain gitu. Punya hal yang buat mereka bermanfaat. Misal contoh paling sederhana, kebijakan mengenai cuti untuk suami ketika istrinya melahirkan. Itu kan kebijakan yang sebenarnya merepresentasikan kepentingan banyak orang di Indonesia. Buat Mbak Puan, hal itu bukan kebijakan yang ingin dia laksanakan karena hati nurani. Bisa jadi ya, kita nggak tahu. Tapi ketika dalam policy brief, kita nyatakan bahwa ini memiliki dampak elektoral, itu hal yang akan berbeda. Kita bisa membuktikan bahwa pemilih PDIP ternyata adalah laki-laki yang bekerja dan seorang keluarga dengan istri yang bekerja yang tidak memiliki waktu dengan anaknya. Sehingga itu menjadi daya tarik sendiri buat pembuat kebijakan. Nah, ini yang menjadi poin penting di dalam policy brief. Jadi intellectual planner itu adalah kemampuan untuk mengkoneksikan antara kepentingan bersama yang ada di dalam policy brief dengan kepentingan tersirat dari pengambil kebijakan politik, kepentingan politik pengambil kebijakan. Nah, ini yang menjadi daya ungkap, daya dorong utama di dalam policy brief. Jadi saya kira kawan-kawan, kita juga masuk ke dalam era di mana kebijakan itu bukan lagi diatur dari the loud of voice, suara yang paling besar gitu, tapi diambil dari suara yang paling kalkulatif, karena kita tidak pernah tahu negosiasi dari pengambil kebijakan ini ketika mengambil kebijakan seperti apa. Justru yang paling menguntungkan saat ini adalah dengan kita memberikan alternatif kebijakan untuk bagian dari mereka mengambil kepentingan, keuntungan politik. Nah, ini yang juga mulai harus dipertimbangkan oleh teman-teman. Saya kira itu, boleh tanya jawab. Baik, terima kasih kita berikan kepada Mas Lutfi terkait dengan policy brief ya, bukan policing, tapi policy brief ya. Policy brief, oke. Baik, selanjutnya kita bakal membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya. Kami persilakan. Oke, teman kita yang di depan boleh panitia dibantu dan dilanjutkan ke teman kita yang dari UI dan selanjutnya dari USU ya. Oke, silakan. Cik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Materi yang sangat luar biasa yang dibawakan oleh Mas Lutfi. Saya mau mengawali begini, saya sebenarnya tidak bertanya, saya hanya menanggapi. Di aksi-aksi kemarin, isu yang dibawa oleh teman-teman itu adalah bubarkan DPR. Isu ini itu berangkat dari ketidakpercayaan masyarakat dan mahasiswa itu terhadap pembuat kebijakan.
Ini juga merupakan akumulasi kemarahan rakyat terhadap pembuat kebijakan yang seringkali kebijakan itu dibuat secara amburadul. Akhirnya dampaknya itu tidak sampai ke masyarakat. Yang kedua, kadang-kadang teman-teman mahasiswa itu membawa isu atau membawa satu tuntutan yang sebenarnya pengambil kebijakannya itu di pusat. Jadi teman-teman kadang-kadang ini biasa juga salah kamar. Teman-teman menuntut ke DPRD provinsi masing-masing. Teman-teman menuntut ke DPRD provinsi masing-masing, menawarkan rekomendasi kebijakan seperti yang ditawarkan, padahal sebenarnya teman-teman tahu sendiri bahwa si pengambil kebijakan itu bukan di DPRD provinsi, tapi di DPR RI. Nah, hari ini Mas Lutfi, karena carut marutnya politik amburadulnya DPR RI kita hari ini, akhirnya apapun kebijakan yang dibuat oleh DPR itu tidak berpihak sama sekali terhadap rakyat. Makanya rekomendasi kebijakan apapun yang kita tawarkan itu tidak akan pernah dituruti oleh mereka. Jadi seperti itu. Nah, memang sudah semestinya isu bubarkan DPR itu terus digaungkan. Karena kita bisa buat sistem pemerintahan baru. Kalau teman-teman di Jogja itu menawarkan Dewan Rakyat, ya bukan lagi Dewan Perwakilan Rakyat. Karena DPR RI hari ini itu sudah tidak lagi menjadi representasi. Rakyat sudah tidak merasa diwakilkan seperti itu. Nah, kira-kira menurut Mas Lutfi seperti apa? Saya hanya mau minta tanggapannya Mas Lutfi. Terima kasih. Oke. Ini menarik sebenarnya nih, isu berat dalam kajian ilmu politik. Dulu sebenarnya isu bubarkan DPR itu udah 2 kali dalam sejarah kita. Yang pertama Aha Nasution, yang kedua Gus Dur. Dan dua-duanya berakhir tragis. Aha Nasution dianggap subversif, Gus Dur ditumbangkan dari istana. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah dengan cara apa yang hampir sama lah dengan idenya Gus Dur dan Aha Nasution untuk membubarkan institusi yang secara ketok palu sudah ditetapkan oleh konstitusi. Saya kira kalau kita juga telusuri jauh sebelum Aha Nasution, kemudian jauh sebelum Gus Dur, dalam studi politik ada yang disebut dengan revolusi demokrasi berbasis borjuis atau revolusi demokrasi berbasis proletar. Revolusi demokrasi berbasis borjuis itu terjadi di Amerika Serikat. Karena dulu kelompok-kelompok dagang tuan tanah ngerasa bajingan nih, Raja Inggris minta-minta kita pajak, kita bikin revolusi aja lah, kita bikin negara sendiri. Akhirnya jadilah yang kemudian Amerika Serikat setelah perang antara pemberontak, waktu itu dianggap pemberontak Union State dengan kerajaan Inggris. Kemudian pada sisi lain ada namanya revolusi demokrasi berbasis proletar. Terjadi di Uni Soviet. Karena raja, kemudian perdana menterinya, kemudian dewan-dewan kotanya selalu berpesta tiap malam, sedangkan rakyat kelaparan. Akhirnya mereka tidak puas dengan situasi itu dan melakukan pemberontakan di bawah propaganda yang disebut dengan Marxisme dan Leninisme. Kemudian bekerja sama waktu itu dengan tentara. Akhirnya terjadilah revolusi yang menghasilkan yang disebut dengan Uni Soviet. Tapi belakangan dalam studi politik ya, banyak ilmuwan yang melihat Uni Soviet juga sudah gagal. Padahal itu dari revolusi yang benar-benar murni yang disebut dari rakyat, dari petani dan buruh.
Amerika juga gagal demokrasinya. Ya, sekarang justru yang terpilih Trump. Yang dikit-dikit ngelihat orang kulit putih, kita datang depan Trump dibilang Cina katanya. Yang sangat rasis, yang bikin kebijakan dunia hancur lebur seperti sekarang. Buat ilmuwan seperti Fukuyama, ya ini pada akhirnya saling sama-sama hancur gitu. Tapi yang menarik justru kalau mau belajar itu dari Amerika Latin. Amerika Latin ini menarik, kelas menengah, kelas bawah, kelas atas bersatu padu mereformasi, bukan merevolusi, mereformasi situasi politiknya. Bagaimana cara mereka mereformasi situasi politiknya? Adalah mengembangkan diri mereka untuk masuk ke dalam instrumen-instrumen politik formal yang ternyata tidak banyak di negara-negara melakukan itu, hanya cenderung di Amerika Latin. Misalnya ada Partido de Socialismo yang isinya anak-anak muda di Amerika Latin yang kemudian masuk DPR, mulai perlahan-lahan mengubah situasi politik yang ada. Di Indonesia kayaknya belum ada hal yang seperti itu. Anak-anak mudanya agak mulai berjarak. Misalnya studi Edward Aspinall yang menyebutkan bahwa anak-anak muda ini kok jadi agak berjarak antara gerakannya dengan jalur politiknya. Misal, contoh paling sederhana, dulu demo-demo beberapa puluh tahun yang lalu, tiba-tiba sekarang jadi caleg Gerindra. Kemudian ada yang jadi caleg PDIP. Nggak pernah bisa membuat satu jalur politik yang konsisten. Dulu misalnya ada PSI, tapi PSI udah jadi gajah sekarang. Ini yang membuat kita berbeda dengan Amerika Latin. Amerika Latin mungkin ekonominya nggak terlalu top gitu, tapi stabilitas politik demokrasinya berjalan dengan baik gitu. Posisi deliberatif yang kemarin disebutkan oleh Pak Rocky itu berjalan justru di Amerika Latin. Muncul Habermasian, kemudian partai-partai gereja di situ diisi oleh anak-anak muda yang mulai reformis gitu. Yang menariknya kalau teman-teman lihat di Thailand justru sudah mulai ada Perdana Menteri milenial gitu, Gen Z. Kemudian juga ada partai yang isinya milenial semua, yang mulai berlahan-lahan mengubah itu. Nah, ini yang mungkin jadi tantangan kita ke depan gitu. Nah, kita mau masuk jalur politik yang mana? Nah, saya hubungkan sedikit dengan polisi brief. Kemampuan di luar negeri, terutama di Eropa, kemampuan seseorang membuat polisi brief menentukan posisi dia di partai. Itu yang menyebabkan ya anak-anak muda atau parlemen di luar negeri, misalnya di Inggris, di Jerman, di Prancis, itu justru lebih cenderung diisi oleh orang-orang yang pandai berargumen. Orang-orang yang pandai menulis sebuah policy brief, manifesto. Nah, ini yang harus menurut saya perlu dimulai culture politik baru anak muda gitu. Mungkin dari teman-teman, kemudian dari PHR Hengki mana Hengki? Ini disiapkan, apa mau disiapkan untuk partai elektoral atau enggak? Tapi menurut saya PHR menjadi contoh sederhana membuat partai anak muda sendiri, tapi basisnya bukan politik dulu, bukan elektoral dulu, tapi basisnya adalah sosial. Minimal orang mulai gini, misalnya kalau dulu kita ngelihat cewek-cewek berbikini gitu, misalnya di Bali itu, wah kaget gitu. Tapi karena terbiasa, orang-orang jadi ya biasa aja, bule-bule berbikini gitu. Sama kita juga harus mulai membiasakan masyarakat Indonesia melihat anak-anak muda di dalam kaukus politik gitu. Nah, ini yang saya kira perlu dibangun menjadi jalan. Memang tidak menjadi jalan jangka pendek, tapi harus menjadi jalan jangka panjang. Kalau kita ditanya jangka pendeknya gimana Bang? Ya bubarkan DPR, tapi resikonya kita hilang besok gimana caranya. Karena semua yang diamanahkan oleh konstitusi untuk menjaga konstitusi
itu bersenjata. Kecuali kita mau kayak Gwangju di Korea Selatan, bikin civil disobedience, kemudian bikin satu kota diisolasi, kemudian mahasiswanya turun ke jalan, kemudian ada yang ditembakin mati, kemudian ada yang berpisah sama keluarganya, ada yang juga masih hilang sekarang. Tapi kalau kalian pernah baca tentang Gwangju, peristiwa Gwangju, kalau teman-teman baca nanti, Gwangju itu berhasil karena satu hal yang dianggap sebagai miracle, yaitu adanya wartawan Jerman yang masuk ke sana tanpa sengaja, yang memfoto kejadian itu. Kalau nggak difoto kejadian itu, kemudian tidak dapat rekognisi internasional, ya mungkin ya Korea masih akan tetap seperti otoritarian militer mereka tahun 1980-an gitu. Ya jadi itu Mas Adam yang mungkin bisa menjadi diskusi, itu harus tetap menjadi diskusi dari kawan-kawan. Kita mau arahnya kemana, harus berbuat seperti apa, prosesnya seperti apa, belajar dari sejarah negara-negara lain seperti apa. Indonesia Gerakan Reformasi 1998, aktornya ada 3 orang di sini, ada 4 sorry, Rocky, Robert, Korlap untuk Senayan, Haris, Korlap di Surabaya, sama Fitri, tahun 98. Tapi pada hari ini mereka nggak minta bubarkan DPR, itu juga. Jadi ide reformasi itu ternyata ya untuk 98 aja, buat mereka ya. Mungkin buat teman-teman ide reformasi harus untuk tahun ini atau tahun depan. Tapi untuk anak-anak tahun 98 ya hanya untuk 98. Tuh. Jadi jangan-jangan kita nggak consolidated juga, nggak terkonsolidasi juga secara isu. Ya, gimana kita mau berjuang kalau kita nggak terkonsolidasi antar generasi bahkan ya. Kita nggak bicara antar kelompok dulu. Kita bicara antar generasi yang idenya sama untuk demokrasi. Ini yang harus juga jadi pertimbangan-pertimbangan kalian. Nah itu yang menurut saya ide-ide itu yang harus tercantum di dalam policy brief. Nah policy brief itu mengajarkan kita untuk berkalkulasi gitu. Tapi tetap dalam artian gerakan-gerakan sosial dari teman-teman di kampus-kampus turun ke jalan itu tetap menjadi hal yang penting, yang menentukan perubahan itu ada atau enggak itu ditentukan dari movement teman-teman. Tapi perubahan kemana itu tidak ditentukan oleh movement teman-teman. That's why 4 orang yang meminta reformasi sampai sekarang tetap kerepotan memodifikasi memastikan bahwa reformasi demokrasi ini harus benar-benar jalan gitu. Karena yang 98 itu ya sampai di situ ada reformasi, ada, tapi reformasinya kemana nanti dulu bos, karena ya itu tidak ada policy brief, tidak terkalkulasi sampai after reformasinya gitu. Sampai akhirnya sekarang kita terus berbenah gitu, karena sistemnya nggak disiapkan dari awal. Policy brief memberikan kita kesiapan ketika kita berubah, kita mau kemana dan kita seperti apa. Oke, lanjut. Oke, itu. Selanjutnya ada dari teman kita yang dari UI, silakan. Ya baik. Sebelumnya terima kasih banyak dari udah bisa memberikan sedikit materi mengenai polisi. Kenalin Bang, nama saya Gary dari Ilmu Politik Universitas Indonesia, angkatan 2022 Bang. Jauh kali. Ya Bang, angkatan 22. Dipercayakan di Lembaga Tinggi Kemahasiswaan UI sebagai Wakil Ketua DPM dan Perwakilan Mahasiswa. Saya mau tanya soal dalam membuat policy brief tadi, Abang sarankan ada untuk memiliki trainer gitu, intellectual trainer yang di sini adalah bisa menghubungkan antara kepentingan kebermanfaatan untuk banyak orang dan di saat yang sama
untuk kepentingan elit juga gitu. Nah di sini pertanyaan saya, sejauh mana kita dapat bisa berkompromi dengan kepentingan elit dalam proses kita dalam melakukan pembuatan policy brief, kira-kira gitu Bang Lutfi. Terima kasih banyak. Bukan intellectual trainer ya, intellectual trainer. Intellectual trainer, ya sorry. Intellectual trainership. Trainer, iya, oke Bang. Menarik tadi pertanyaannya, sejauh mana kita bisa berkompromi dengan kepentingan elit dan kepentingan bersama. Dalam politik, dalam studi ilmu politik paling sederhana, paling klasik, politik itu adalah upaya untuk mempertahankan status quo. Jadi yang paling penting buat mereka adalah ya terus memiliki kekuasaan, ya baik secara elektoral. Kalau teman-teman baca studi tentang Machiavelli itu, karena menurut Machiavelli sebagai penasihat raja kalau mau terus berkuasa harus kadang-kadang menjadi domba, kadang-kadang menjadi serigala. Yang penting tetap berkuasa dulu. Urusan mau dianggap apa nanti, yang penting kuasa dulu. Itu menunjukkan bahwa basic needs di dalam politik, semua aktor politik adalah terus berkuasa. Dari sini kita bisa melihat bahwa kepentingan bersama itu harus mendahului dari kepentingan keinginan untuk berkuasa itu. Nah ini yang kemudian memberikan batasan buat kita di mana sejauh mana kompromi itu. Misalnya buat anggota DPR, buat mereka kepentingannya pasti terpilih kembali. Kalau bukan untuk mengakumulasi kapital, modal. Pilihannya antara dua itu, mengakumulasi kapital atau kembali berkuasa. Tapi kita juga punya posisi moral bahwa orang boleh terus berkuasa selama dia memberikan perhatian kepada kepentingan bersama. Kan gitu prinsipnya. Misalnya saya milih saudara, harapannya adalah saudara memikirkan kepentingan bersama saya. Kalau saudara memikirkan kepentingan bersama saya pasti akan pilih lagi. Kalau bisa 3 periode, menurut saya. Tapi kalau seandainya saudara tidak memikirkan kepentingan bersama saya, untuk apa pilih kembali? Saya kira itu basis dari kompromi kepentingan antara kepentingan bersama dengan kepentingan elit. Jadi teman-teman juga harus melihat bahwa batasannya adalah ketika kepentingan bersama itu dipenuhi, dia layak untuk memiliki apa yang diinginkannya secara politik. Misalnya jadi ketua partai gitu. Oh ini dia kayaknya mau jadi ketua partai, harus bikin kebijakan-kebijakan yang basisnya adalah peningkatan UMKM gitu, supaya dia punya brand sebagai bapak UMKM. Kalau menurut saya pribadi itu menjadi sah, karena ya dia meningkatkan UMKM loh, dia nggak salah untuk jadi ketua partai gitu. Kecuali dia nggak buat kebijakan apa-apa pengen jadi ketua partai, itu jauh lebih buruk dibandingkan dia memiliki kebijakan tentang UMKM dan mau jadi ketua partai gitu. Jadi batas komprominya adalah batas kompromi yang normatif gitu, kembali ke basic politik, yaitu meneruskan kekuasaan, tapi dengan prasyarat bahwa dia mementingkan kepentingan bersama dan memprovide kepentingan bersama tersebut gitu. Gitu kira-kira. Oke, itu tadi penjelasan terkait dengan batasan-batasan terhadap kompromi antara elit politik dengan masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita dari USU, silakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya, dan juga terima kasih untuk Abang Darupti yang memberikan materi yang luar biasa policy brief ini. Ya, aku melihat policy brief ini sebagai solusi di zaman sekarang yang dimana kita bermedia sosial dengan kecepatan informasi yang ada, sebuah naskah yang bisa mendata yang berbasis data dan bukti untuk mempertimbangkan kebijakan yang ada dengan unsur kontekstual dan substansi. Cuman tadi ada yang abang bilang bahwa
tuntutan yang diberikan mahasiswa sekarang ke Dewan Perwakilan Rakyat tidak memiliki indikator yang jelas, tidak memiliki tingkat keberhasilan yang bisa kita ukur gitu. Jadi bagaimana, apakah polisi brief ini memiliki indikator yang jelas Bang mengenai pertimbangan kebijakan yang ada? Kan nggak mungkin juga presentasinya 100% diterima ke DPR sana. Dan yang kedua, saya juga melihat polisi brief ini sebagai jawaban dari masyarakat sendiri yang sering kami gaungkan juga di Sumatera Utara mengenai partisipatif masyarakat ke Dewan Perwakilan. Itu kan kurang itu, rasa kami juga. Kami tidak pernah dilibatkan, apalagi mahasiswa yang unsurnya akademisi juga tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan aturan. Apakah polisi brief ini jawaban konkret bagi kita untuk sebagai partisipasi kita ke pembuatan aturan yang ada? Mungkin sekian saja, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya pernah melihat beberapa kasus, terutama di zaman saya. Polisi brief itu diterima dengan baik dan menjadi bahan pertimbangan pembuat kebijakan. Tapi dengan ada satu syarat. Syaratnya adalah dia dikemas dengan sangat menarik. Apa contohnya? Ya dulu misalnya terkait dengan UKT. UKT kita bikin polisi brief yang tidak terlalu tebal, cuma 10 halaman. Tapi dia terkemas dengan full infografik di semua halamannya. Kemudian di cover dengan desain cover yang bagus lah, estetik lah. Dicetak dengan ketebalan kertas yang juga menarik untuk orang pegang. Dan diberikan melalui, nah ini juga diberikan melalui koneksi kampus dengan anggota DPR. Apa koneksi kampus dengan anggota DPR? Ya mahasiswa yang punya omnya di DPR. Itu koneksi yang paling cepat, atau punya bapaknya di DPR. Nah artinya polisi brief ini menjadi senjata. Yang saya bilang polisi brief ini hanya senjata untuk memastikan bahwa perubahan itu terjadi atau perubahan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Nah kemudian juga polisi brief ini harus dipandang sebagai instrumen di mana mereka instrumen yang membantu mereka. Apa bantuannya? Semua pembuat kebijakan ketika melakukan pembuatan kebijakan harus berdasarkan kepada, misal contoh membuat undang-undang ITE harus berdasarkan kepada apa kepadanya? Yang pertama adalah kajian ahli atau yang disebut dengan naskah akademik. Yang kedua adalah aspirasi publik, dan yang ketiga adalah pertimbangan hukum. 3 itu yang menjadi pertimbangan utama pembuat kebijakan, terutama pembuat undang-undang untuk membuat undang-undang. Di polisi brief minimal kita sudah memenuhi 2 hal itu yang memudahkan sebenarnya pekerjaan mereka. Pertimbangan akademik sama aspirasi publik, karena yang memberikan adalah kelompok-kelompok kepentingan, ya termasuk BEM, kampus. Ini yang kemudian menyebabkan polisi brief lebih gampang diterima. Ini udah ada nih dari mahasiswa UNJ kemarin misalnya. Ini aja kita pakai bro. Pasti di ruang sidang rata-rata seperti itu. Anak politik pasti pernah magang DPR kan? Udah magang. Rata-rata mereka ngomong ngambil data dari mana? Dari internet. Yang nyari siapa? Anak S1. TA anak S1. Rata-rata kejadiannya justru DPR seperti itu. Makanya kebijakan-kebijakan kita ya nggak terlalu bagus-bagus amat. Nah, karena mereka disokong intelektualitasnya rendah. Kemudian kita juga nggak mau bongkar akses itu. Di politik, misalnya jurusan politik, kita disiapkan 1 semester magang ya DPR. Sampai sekarang ya. Magang di anggota DPR untuk mengetahui gimana sih proses pembuatan kebijakan itu. Transaksi-transaksinya nanti di mana, transaksinya nanti di pasal-pasal, oh di pasal sekian masukin lah bos, saya punya kontraktor
bidangnya ini nih, udah terpenuhi semua syaratnya sesuai pasal ini. Oke bos, tolong ya dapil ya, itu misalnya. Kita bisa paham itu. Sedangkan sokongan intelektualnya, karena kita juga jarang ya ngasih saran intelektual yang bentuknya agak formal seperti polisi brief, rata-rata dipenuhi sama konsultan-konsultan hukum dekat dia lah, orang-orang yang punya kepentingan, orang-orang yang punya hubungan bisnis dengan dia. Gitu. Karena kita juga nggak masuk, nggak ada pertimbangan alternatif lain akhirnya gitu. Ini yang menjadi menurut saya daya penting dari polisi brief. Kita harus mulai masuk, penuhin aja otak mereka dengan tulisan kita, dengan kantor mereka. Seminimal mungkin, selemah-lemahnya iman anggota DPR. Anak magang disuruh baca nih dari teman kamu itu. Nanti kasih WhatsApp ke saya ya hasilnya, ya enggak? Biasanya kayak gitu. Seminimal mungkin dia akan baca hasil resume dari WhatsApp. Oh ini anak BEM UIN gitu misalnya, minta untuk reformasi birokrasi gitu misalnya. Reformasi birokrasi ini harus A, B, C, D. Paling bagus pasal ini direvisi, dijadiin ini. Itu paling sederhana, paling mungkin gitu. Yang saya kira teman-teman dengan kapasitas intelektual yang menurut saya sangat mumpuni bisa memulai itu gitu, supaya itu juga sambil melatih kita after nanti kita dari kampus. Kita keluar dari kampus, kita sebagai aktivis, ya sayang sekali kalau kita jadi caleg di Gerindra atau di partai-partai politik lain. Yang penting kita mulai, kalaupun mau jadi caleg, mulai mulai untuk melatih memiliki koneksi intelektual dengan elit-elit politik gitu, yang pengambil keputusan-keputusan penting gitu, mau di wilayah, di daerah, DPRD, bupati, gubernur, mau di tingkat nasional gitu. Menurut saya itu jadi penting. Misal contoh paling sederhana, Tumbuh Institut ada yang namanya Tumbuh Akademi. Tumbuh Akademi ini adalah salah satu kegiatannya adalah memberikan brief kepada kepada kepala-kepala daerah. Dulu ada kepala daerah di Makassar memang gagal. Jadi kita sekarang ada berapa orang ya? Ada 4 orang, 4 kepala daerah. Salah satunya di Maluku Utara, namanya Sherly Conda, kalau teman-teman tahu, yang berenang di laut ngibarin bendera. Tumbuh Institut berupaya untuk memberikan brief kebijakan kepada mereka karena mereka tidak memiliki orang-orang yang memberikan brief kebijakan yang tepat pada mereka. Kenapa? Karena di dalam birokrasi kita tidak terbiasa dengan intellectual power di dalam pengambilan kebijakan. Misal contoh sederhana, kalau teman-teman pelajari, bupati di satu wilayah mengambil kebijakan berdasarkan rekomendasi dari yang namanya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda. Kebijakan pembangunan biasanya diambil atau diolah berdasarkan perencanaan yang udah mereka atur yang didasari pada ketersediaan anggaran. Coba bayangkan, basisnya adalah ketersediaan anggaran, pos anggaran. Bukan berdasarkan kepentingan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, tapi kita nggak bisa juga 100% menyalahkan bupati, karena bupati kan hanya menerima masukan, menerima informasi dari Bapeda. Kita sebenarnya yang bisa memberikan masukan-masukan bahwa ada masalah loh di kecamatan ini, di mana ada pembakaran lahan oleh perusahaan-perusahaan sawit, sehingga bupati harus mengambil kebijakan A, B, C, D. Minimal kita kirim, kita pastikan mereka menerima polisi brief kita. Dan seminimal mungkin, selemah-lemahnya iman bupati, minimal dia akan akomodir 1 atau 2 poin di dalam polisi brief itu. Jadi teman-teman bayangkan, polisi brief itu memiliki kekuatan. Jadi suara kita akan menjadi suara yang sangat besar ketika dia berbentuk tulisan. Nah, gimana cara memastikan polisi brief itu akhirnya diterima atau diakomodir lah oleh kepala-kepala daerah sebagai contoh? Post di media sosial. Kalau di Pekanbaru ini ada Instagram namanya Info PKU misalnya. Atau kalau di Jakarta atau Depok ada Info Depok gitu.
kita post itu, kita minta mereka diseminasi. Seringkali yang teman-teman mahasiswa, kalau yang saya lihat ya, mendiseminasi justru pernyataan sikap. Tapi pernyataan sikap akhirnya nggak menuntun pengambil kebijakan untuk mengambil kebijakan tertentu. Misalnya kami dari BEM A menyatakan sikap menolak ini, menolak ini, menolak ini. Terus selanjutnya meminta pemerintah untuk membenahi, pemerintah untuk melakukan reformasi, pemerintah melakukan hanya itu. Tapi kita nggak menuntun mereka. Ya udah, membenahi itu gimana, reformasi itu gimana. Beda kalau santainya yang kita ajukan adalah tuntunan untuk melakukan ABC dengan berikut reasonnya atau alasannya. Kita post, masyarakat baca, masyarakat yang akan nagih. Itu kemarin BEM A udah ajuin itu loh Pak, kok Bapak nggak ada yang Bapak laksanakan satu poin pun gitu. Cuman satu hal loh, misalnya perbaikan tempat pembuangan akhir gitu. Pembangunan pagar penutup supaya baunya tidak menyebar kemana-mana misalnya sebagai contoh. Itu kan paling gampang dievaluasi oleh masyarakat. Kita bisa melakukan itu gitu. Kita bisa membuat masyarakat menagih, Pak katanya itu kemarin anak BEM minta pagar, Bapak kok belum ada Pak bangun-bangun itu. Seminimal mungkin kalau dia nggak bangun direspon, ya Mbak atau ya Bu anggarannya belum ada dari kami pemerintah daerah gitu. Artinya policy brief kita ya menjadi tuntunan kebijakan buat mereka, walaupun dengan segala hasilnya ya. Jadi saya kira itu. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa policy brief itu bisa menjembatani atau menjadi senjata antara masyarakat dengan elit politik gitu. Tapi Bang tadi Abang sedikit menyampaikan kalau kita juga harus punya koneksi nih Bang. Jadi apakah kita harus punya koneksi dulu atau kalau misalnya kita nggak punya koneksi itu apakah masih bisa diterima policy brief itu bagaimana Bang? Dalam dunia intellectual planner itu ada dua hal terkait dengan koneksi. Ada yang punya modal dulu, modal artinya bukan hanya uang ya. Modal itu bisa intelektualitas, bisa basisnya adalah jumlah follower. Kemudian baru punya koneksi. Atau punya koneksi dulu, baru punya modal atau power. Nah, saya kira koneksi ini penting, connectivity ini penting. Kita dalam Islam itu hablum minannas, berhubungan bersilaturahmi dengan teman-teman ini penting. Misalnya nih saya ketemu teman-teman ini kan sebenarnya connecting. Kalau kita berkoneksi nih antara Tumbuh Institute dengan BEM dari banyak kampus di Indonesia, ini kan sebenarnya adalah koneksi sendiri. Koneksi itu menurut saya dalam kehidupan sehari-hari akan terus terbangun. Jadi satu hari kita punya berapa kenalan baru gitu. Karena itu yang nanti akan memberikan dampak bagi kita, mempengaruhi apakah suara kita menjadi relevan untuk orang lain gitu. Ya, misalnya gini, dari Makassar misalnya, bikin policy brief. Masukin ke wali kota gitu misalnya. Nanti biasanya tenaga ahlinya akan cek Instagramnya si penulis. Wah ada foto lagi Green Leadership Academy nih. Oh ini anaknya Tumbuh Institute nih. Cek lagi website Tumbuh Institute. Waduh ada Pak Rocky kata siapa Api namanya. Api. Ada Rocky nih katanya. Rocky cek lagi. Wih orang Golkar Institute nih katanya. Itu juga akhirnya itu yang menyebabkan wah ini penting nih jangan-jangan nih anaknya Rocky nih yang ngirim nih, bisa kayak gitu ya. Koneksi itu terus terbangun terus apa ya, terus harus kita mulai pupuk lah. Salah satunya adalah bikin kayak Green Leadership Academy ini ke teman-teman yang lain di kampus gitu. Kita kan nggak tahu, misalnya kita bikin untuk misalnya fakultas ya, FISIP gitu misalnya, FISIP bikin FISIP Green Leadership Academy. Terus ada pesertanya mahasiswa banyak dari berbagai angkatan gitu. Terus kita nggak tahu ternyata nih anak, wah ini anaknya ini nih Mat Ali nih, Gubernur Sulteng dulu ya. Oh ini nih ternyata anaknya Sahroni nih, kan kita nggak tahu. Jadi justru di situ kita mulai menciptakan konektivitas. Jadi tapi itu justru mulai masuk ketika kita buat program
yang memberikan nilai tambah seperti ini gitu. Jadi kapasitas intelektual kita bertambah, koneksi kita juga bertambah, kemudian juga pengalaman kita jadi bertambah gitu. Oh ternyata kalau di training seperti ini harus kayak gini, kita bikin di tempat kita masing-masing, kita bikin lagi, oh ternyata dapat koneksi ini, kita harus seperti ini, sesuai dengan konteks lokal gitu, macam-macam. Terus kemudian yang saya sebelum lupa ya, di after kita dari kampus nih, polisi brief ini bisa ngasilin apa? Bisa memenuhi hidup lah sebenarnya. Kenapa? Karena polisi brief itu demand-nya banyak sekarang. Satu anggota DPR minimal 1 TA, belum lagi DPRD, belum lagi dari LSM, belum lagi dari perusahaan. Perusahaan juga sekarang minta polisi brief. Tapi dibalik, bukan polisi brief untuk mengajukan polisi di perusahaan ya, tapi polisi menghasilkan apa untuk perusahaan. Misalnya ada kebijakan dari Purbaya 200T mau masuk Himbara, perusahaan-perusahaan kontraktor nih sekarang udah mulai mikir-mikir nih, ini seperti apa nih dampaknya buat tender-tender nanti, karena nanti nilai bunga sekian akan menurun. Kemudian berarti banyak perusahaan kontraktor baru. Kalau perusahaan kontraktor baru, efisiensi anggaran pemerintah daerah juga lagi dibuka sama Purbaya, muncul proyek-proyek baru. Ini nanti masuknya kita ke sisi bisnis apa gitu. Akan banyak nanti demand tentang polisi brief ini. Karena polisi brief ini sendiri melatih kita untuk berpikir kalkulatif gitu. Berpikir menentukan pilihan, membuat kebijakan secara cepat dan efektif, dan untuk memanah target secara cepat dan tepat gitu. Jadi menurut saya ini prospektus gitu, sangat prospektual di masa yang akan datang. Misalnya ada Mbak Ani di sini dari LSM Gajah Rahman gitu ya, mulai campaign Mbak Ani gitu. Tapi ketika ada isu yang langsung menyangkut terkait dengan apa yang diperjuangkan, orang akan cari bukan Instagramnya, tapi polisi briefnya mana, PDF-nya mana. Ini ada PDF-nya nggak ya, kajian-kajian dari Gajah Rahman ya Mbak ya? Gajah Rahman ada nggak ya gitu? Apa sih profil dari gajah, berapa jumlah gajah, itu bisa kita cek di mana ya gitu. Orang akan cari yang singkat-singkat seperti itu, nggak mulai lagi apa istilahnya kepo Instagramnya, pernah bikin kegiatan apa, catat satu-satu, enggak. Karena operasinya jadi operasi cepat sekarang, operasi menurut istilahnya operasi intelijen terpadu gitu. Jadi mereka butuh segala macam sumber dari open source, segala macam sumber yang langsung kalau bisa ada lengkap gitu. Itulah polisi brief bisa memprovide itu. Saya kira itu yang jadi prospek dari polisi brief. Kemampuan teman-teman membaca dan membuat polisi brief itu sangat menentukan apa yang teman-teman perjuangkan, dan polisi brief yang baik memastikan bahwa apa yang teman-teman perjuangkan menuntun pembuat kebijakan untuk mengambil kebijakan yang berbasis kepentingan bersama. Saya kira itu. Baik, masih tersisa 20 menit lagi. Ada yang ingin bertanya lagi atau yang ingin didiskusikan, boleh? Silakan. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Sulamdi Sohafid dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Ini bukan pertanyaan tapi hanya sekedar pernyataan, Kak. Oke, jadi gini Kak, tadi kan sudah dijabarkan terkait polisi brief ini kan untuk bagaimana menuntun pemerintah ataupun parlemen terkait kebijakan-kebijakan yang sedang kita protes. Apalagi kan sekarang banyak isu yang kemudian dikawal oleh teman-teman BEM seluruh Indonesia. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah kami dari khususnya di BEM UIN Alauddin Makassar sempat merekomendasikan kebijakan kepada
kampus maupun DPRD, tapi yang kami anggap kurang dalam merekomendasikan kebijakan, naskah rekomendasi kebijakan adalah kita hanya sekedar memberikan naskahnya. Nah, ini yang perlu kita diskusikan dengan pemerintah ataupun DPR, bahwa harus ada mekanisme dalam merekomendasikan, bukan hanya sekedar naskah yang diberikan, akan tetapi perlu ada mekanisme semacam setelah kita berikan harus ada panggilan untuk mendiskusikan bahwa rekomendasi ini bagaimana tuntunannya ke depannya, dan harus dijelaskan secara langsung oleh yang merekomendasikan, dalam hal ini kalau teman-teman mahasiswa, seperti itu. Kemudian setelah daripada itu, karena yang saya anggap adalah jangan sampai rekomendasi kebijakan yang kita sodorkan kepada institusi sudah dibaca dan dianggap sangat bagus untuk diimplementasikan, akan tetapi dia mempertimbangkan kembali bahwa ini sangat merugikan kepentingan pribadi ataupun kelompok maupun kepentingan partai politik, sehingga tidak dieksekusi, tidak diaminkan rekomendasi kita. Nah, ini yang perlu sebenarnya didiskusikan dengan institusi pemerintahan ataupun DPR, bahwa perlu ada mekanisme, jangan hanya sekedar diterima, akan tetapi perlu ada roadmap lah, mekanisme lanjutan setelah kita berikan. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Saya tanggapi dulu ya. Menarik sebenarnya. Tapi gini, saya mau nanya. Ketika melampirkan naskah rekomendasi itu, masukin nggak surat permohonan audiensi? Masukin. Terus tidak ada tanggapan sama sekali lah, biasa. Kita sudah jelaskan kan. Ini kita berikan analisis SWOT-nya lah. Kekurangan, kelebihan, bagaimana ketika sudah diubah ini akan berdampak seperti ini, plus minusnya bagaimana. Rasional, oh ini bagus, tapi tidak dilaksanakan. Tapi tidak dilaksanakan. Nah, ini kan alasan yang kita nggak pernah tahu. Iya, hanya sekadar oh ya kami terima ini, bla bla bla. Terus setelah itu ya demo lagi. Berarti diterima dong. Berarti dipanggil untuk dijelaskan bahwa iya bagus itu. Iya bagus. Dia ketemu akhirnya. Atau gimana? Iya, katanya diterima dan dianggap bagus, positif, ditelepon tapi nih tidak maksudnya. dieksekusi. Oh. Kan permintaannya kami, kebijakannya itu tidak diubah juga, padahal dianggap bagus. Apa contohnya? Ada contohnya nggak tuh? Misal kemarin terkait efisiensi anggaran, ini kan berdampak kepada anggaran lembaga kemahasiswaan. Nah, kami kalau di kampus yang sekitar 60% yang diefisiensikan oleh negara, anggaran badan layanan umum. Nah, yang kami minta adalah untuk dibuka transparansi sekaligus diberikan uang anggaran yang tidak diefisiensikan. Berarti ada 40% tidak diefisiensikan. Transparansi. Anggaran 40%-nya. Permintaannya pertama transparansi artinya. Ya, permintaannya. Kemudian untuk disodorkan anggaran. Basisnya hukum ya? Basisnya hukum. Jurusannya hukum. Saya. Iya. Oh bukan. Terus? Saya jurusan HI. Oh HI. Terus? Nah, jadi kita minta bahwa tidak boleh sebenarnya tidak ada anggaran lembaga kemahasiswaan. Kami dinolkan. Nah, bilang, tapi ini kan diblokir oleh negara, diefisiensikan. Nah kan tidak semua yang diblokir, tidak semua diefisiensikan. Kami mempertanyakan lebihnya. Oh iya ada lebihnya. Coba berikan kepada kami ke anggaran ke lembaga kemahasiswaan. Oh iya. Oh minta Sekaligus bahwa harus ada mekanisme yang jelas dalam UKT BKT mahasiswa itu punya persenan masuk kepada anggaran lembaga seperti itu, dan itu tidak diberikan. Nih menarik nih. Dam, ada
kamu anak hukum ya, itu bisa disomasi nggak untuk undang-undang keterbukaan informasi publik? Kenapa nggak somasi? Iya, sebenarnya kan gitu. Di polisi brief itu kita bahkan bisa masukkan surat permohonan audiensi, kita minta somasi keterbukaan informasi, apa undang-undangnya? Informasi publik. Jadi kalau seandainya kita mau terkait dengan transparansi, kita bisa cari tuh di dalam polisi brief. Oh, ini bisa kita somasi, ini kan informasi publik. Kasih aja somasi gitu. Salah satunya bentuknya ya gitu. Polisi brief mau menyarankan untuk memberikan transparansi dengan alat tolak ukur jika tidak memberikan informasi selama 30 tahun sesuai dengan undang-undang pasal sekian-sekian, maka layak untuk kami dari BEM fakultas ini gitu melakukan somasi kepada saudara tetetetet. Bisa seperti itu gitu. Dalam artian gini, itu yang saya sebut dengan intellectual trainer gitu. Intellectual trainer itu artinya adalah menjadikan kapasitas strategi kita sebagai cara untuk jualan gitu. Apa yang harus kita jual gitu. Orang pasti akan membeli barang yang bagus. Kalau bukan barang yang bagus, barang yang terpaksa dia beli. Somasi itu barang terpaksa dibeli itu. Bukan barang yang bagus buat dia, tapi terpaksa harus dibeli. Itu yang disebut dengan intellectual trainer tadi gitu. Jadi saya kira itu menarik tadi isunya, bahwa ya kita juga harus di dalam polisi brief juga harus berani mengevaluasi diri lah gitu, mengevaluasi polisi brief kita sendiri gitu, apa yang kemudian ke depannya membuat ini jauh lebih efektif. Itu sih. Oke, pertanyaan terakhir dari teman kita dari Unhas ya. Ya, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan pertanyaan terakhir. Gak apa-apa ya kawan, gak apa-apa. Tadi menarik yang disebutkan oleh Bang Lutfi terkait pertama kita harus menyampingkan ideologi kita dalam membuat polisi brief ini. Menurut saya merupakan hal yang sulit, apalagi bagi teman-teman yang sudah sering berada dalam dunia yang sekarang ini yang kita tahu secara bersama-sama, karena menurut saya ideologi sangat menentukan bagaimana pandangan kita terhadap suatu kebijakan atau suatu hal yang dirumuskan oleh para pemangku kebijakan. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana cara how to spread the ideologi yang kita punya agar bisa tetap komprehensif dan juga hasilnya nanti polisi brief yang kita gunakan itu yang kita hasilkan tetap substansial dan juga bisa mengarah ke arah yang lebih baik. Karena misalnya kami di hukum sangat terpengaruh oleh mazhab itu sendiri. Misalnya di hukum terbagi dua, yakni hukum alam dan hukum positif. Nah, kedua pandangan tersebut sama-sama punya kekuatan argumen yang jelas, namun perbedaan signifikan itu bisa menghasilkan pandangan yang berbeda jauh pula. Saya ambil contoh misalnya hukuman mati. Bagi para penganut hukum alam ya sah-sah saja, tapi kalau hukum positif ya enggak, kebalik, hukum alam enggak boleh dihukum mati, kalau hukum positif ya boleh dihukum mati. Nah itu pertanyaan saya. Dan juga pertanyaan titipan tadi setelah kita memasukkan policy brief dan lain sebagainya, apa langkah-langkah upaya yang bisa kita lakukan biar terus memfollow up dari hasil yang kita berikan. Nah, bagaimana langkah-langkah yang cermat, yang cerdas dalam untuk mengawal dari polisi brief tersebut. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih. Halo Mbak. Jadi polisi brief, saya kira yang paling penting, dari pertanyaan terakhir dulu ya. Polisi brief yang baik itu pertama diserahkan, disusun, diserahkan. Kemudian setelah diserahkan ya harus punya basis dia juga milik bersama, bukan cuma milik misalnya BEM mana tadi, BEM hukum. Itu tidak hanya milik BEM hukum, milik seluruh warga yang ada di sana. Bagaimana caranya? Dengan campaign. Kita sampaikan itu, kita publikasikan itu, kita cetak bahkan banyak-banyak.
taruh di kampus-kampus, kita CC Info Makassar gitu misalnya, atau Instagram yang terkenal gitu. Kita kalau punya website kita upload di website kita, kemudian kita umumkan di radio-radio kampus, kita tembuskan ke rektor gitu misalnya. Itu salah satu bentuk dari cara memastikan bahwa yang mengawasi polisi brief itu bukan hanya lembaga kita, tapi juga semua orang gitu. Yang terkait dengan ideologi pasti berbasis keinginan untuk menciptakan kesejahteraan, kepentingan bersama yang baik gitu. Jadi saya kira nggak ada masalah ideologi masuk ke dalam polisi brief gitu. Tapi yang paling penting adalah polisi brief itu dibuat sekalkulatif mungkin gitu. Mau ideologinya kiri, mau ideologinya kanan, mau ideologinya tengah gitu, sama-sama soal hukuman mati gitu misalnya. Hukuman mati ya nggak ada yang setuju gitu. Misalnya di UI dulu, di zaman saya, Semar UI yang kiri sama kelompok liberal yang kanan sama-sama demo di stasiun UI nuntut soal pelanggar HAM untuk Prabowo waktu itu. Artinya ya ketika isu-isu yang universal. Itu aja sih. Gimana? Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bang Lutfi. Dan itu tadi sesi keempat hari kedua kita terkait dengan policy brief yang langsung disampaikan oleh Bang Muhammad Lutfi. Untuk itu kita break sebentar, dan bagi teman-teman semua yang ingin kopi silakan ambil kopi di sebelah kiri saya, atau boleh snack juga sebelum kita melanjutkan ke materi sesi kelima kita. Terima kasih.